Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Saiful Rizal, NIM 1908003102009 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah kelas A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang definisi dan penggunaan transaksi pembiayaan musyarakah dan ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi musyarakah. Apa sih sebenarnya musyarakah itu? Musyarakah berasal dari kata syirkah yang memiliki arti pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Seperti halnya transaksi mudharabah, transaksi ini merupakan salah satu bentuk transaksi dengan skema investasi. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Musyarakah hak milik atau syirkatul amlak. Musyarakah hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah, atau warisan. 2. Musyarakah akad atau syirkatul uqud. Musyarakah akad adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlihat, musyarakah akad dapat diklarifikasikan atas A. Musyarakah inat adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam musyarakah inat bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain. Praktik musyarakah dalam dunia perbankan umumnya didasarkan atas konsep musyarakah inat. B. Musyarakah abdan atau syirkah usaha adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh atau praktik mereka. Seperti kerjasama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, dan sesama akuntan atau konsultan. Imam Syafi'i melarang syirkah ini karena dilakukan tanpa modal usaha harta. Tetapi, mayoritas mazhab dan ulama memperbolehkan karena keuntungan tidak harus didapatkan dari modal harta, tetapi dapat pula dari modal kerja. C. Musyarakah wujuh adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali. Menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang. Lalu, setelah dijual, bagian keuntungan mereka dibagi bersama. D. Musyarakah muafadah adalah musyarakah di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang, dari mulai berdirinya musyarakah hingga akhir. Jika asas persamaan tidak terpenuhi, kategorinya masuk pada musyarakah inat. Dalam syirkah ini, masing-masing menyerahkan kepada mitranya untuk secara bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia ada atau tidak. Dengan demikian, ia bebas menjalankan berbagai aktivitas finansial dan aktivitas kerja yang menjadi tuntutan bentuk kerjasama, seperti jual beli, penjaminan, pegadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu 1. Musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. 2. Musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanakisah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya,
sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8/DSN/MUI/4/2000. Dalam fatwa tersebut diatur berbagai hal terkait ijab kabul, ketentuan tentang pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad musyarakah, dan biaya operasional yang disengketakan. Secara detail, Fatwa DSN tentang transaksi musyarakah dibahas dalam bagian rukun transaksi musyarakah berikut. Rukun transaksi musyarakah meliputi dua pihak, yaitu transaktor dan objek musyarakah atau modal dan usaha, serta ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi. 1. Transaktor. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8 Tahun 2000, disebutkan bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Objek musyarakah. Objek akad musyarakah meliputi tiga aspek, yaitu 1. Modal. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 tentang musyarakah disebutkan bahwa modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas. Modal kas dalam bentuk uang tunai, emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal berupa aset non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 2. Kerja. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 8 tentang musyarakah, partisipasi dalam mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah suatu syarat. Keuntungan dan kerugian. Dalam hal keuntungan, Dewan Syariah Nasional mewajibkan para mitra untuk menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Dalam hal kerugian, Dewan Syariah Nasional mewajibkan kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra pengelola diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali mitra tersebut mengganti dengan dana baru. Selanjutnya, ijab dan kabul. Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis. Pengawasan syariah transaksi musyarakah. Untuk memastikan kesesuaian pada praktik transaksi musyarakah yang dilakukan oleh bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk 1. Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan mengenai persyaratan pembiayaan musyarakah telah dilakukan. 2. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. 3. Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. 4. Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. 5. Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama masyarakat. Dan yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk dengan usaha yang bertentangan dengan syariah. Adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS
menuntut bank syariah untuk hati-hati dalam melakukan transaksi masyarakat dengan para nasabah. Selain itu, bank juga dituntut untuk melaksanakan tertib administrasi agar berbagai dokumen yang diperlukan oleh DPS dapat tersedia setiap saat dilakukan pengawasan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.